warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada video kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi tematik kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, supaya anak-anak tidak ketinggalan dengan materi yang Bu Guru sampaikan, kalian harus memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Nah, yuk sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan kompetensi inti materi yang akan Bu Guru sampaikan. Kompetensi inti kelas 2. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, anak-anak, sudah siap belajar semuanya? Sudah siap ya? Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Sambil anak-anak mengamati gambar nanti, Bu Guru juga akan membacakan teks tentang gambar yang sudah Bu Guru tampilkan di layar. Kalian dengarkan ya. Tugasku sehari-hari di rumah. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun, sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan cerita tadi, kira-kira apa saja nih yang dapat kalian ambil? Ayo coba anak-anak jawab di rumah. Kira-kira apa ya yang dapat diambil dari cerita tadi? Iya, bener banget. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Tugas Siti dan adiknya tadi apa, anak-anak? Ya, tugas Siti dan adiknya, yaitu Ali, itu adalah menyiram sayuran. Kalau tugas ayah, mencabut rumput. Kemudian tugas ibu adalah memetik sayuran. Anak, jadi apa sih itu tugas sehari-hari? Ayo, ada yang tahu? Nah, iya, benar banget. Tugas sehari-hari adalah kegiatan yang menjadi tanggung jawab seseorang setiap harinya. Contohnya nih, bisa menyapu, jadi anak-anak membantu ibu menyapu rumah, kemudian
memberi makan ikan. Hayo, siapa yang di rumah punya ikan? Nah, pasti setiap hari memberi makan ikan kan? Kemudian ada lagi contohnya membersihkan kaca. Nah, yang terakhir adalah membantu ibu memasak di rumah. Oke. Pembelajaran 1. Nah, ini adalah Ibu tampilkan pemetaan kompetensi dasar di pembelajaran 1. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan SPDB. Kemudian, Ibu tampilkan indikator dari materi pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan gambar di layar ini. Kira-kira anak-anak tahu tidak ya, yang ada di layar itu gambar apa? Iya, benar banget. Ini adalah gambar denah. Nah, di dalam gambar denah itu ada apa aja? Ayo coba dijawab dari rumah. Ada gedung, ada jalan, terus ada apa lagi? Ada gambar bis, ada gambar mobil, benar banget. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai membaca. Kira-kira anak-anak tahu tidak ya, apa sih yang kalian ketahui tentang denah? Ada yang tahu? Nah, denah merupakan petunjuk berupa gambar yang menunjukkan letak kota, menunjukkan menunjukkan jalan, dan juga menunjukkan arah mata angin. Anak tahu nggak ya bagaimana cara membaca denah? Supaya anak-anak paham bagaimana cara membaca denah, dengarkan cerita Bu Guru mengenai denah rumah Siti berikut ini ya. Denah rumah Siti. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ayo anak-anak jawab dari rumah. Siapa ya yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Siapa? Ya, benar banget. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah siapa? Rumah Adi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ayo, anak-anak jawab dari rumah. Yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti ada rumah siapa ya? Iya, siapa? Ada rumah Ayu. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca cerita tadi, Bu Guru akan memberikan anak-anak pertanyaan. Pertanyaannya ada hubungannya dengan gambar yang sudah ditampilkan, yaitu apa? Denah rumah Siti. Nah, jika anak-anak sudah mendengarkan, insya Allah kalian bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Jangan lupa ditulis di buku kalian dengan rapi ya. Yang pertama, rumah yang terletak di ujung kanan adalah. Yang kedua, di depan rumah Siti terdapat. Yang ketiga, rumah yang terletak di ujung kiri adalah. Yang keempat,
Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah yang terakhir, rumah Siti terletak di jalan. Anak-anak kerjakan di buku catatan ya. Nah, anak-anak, setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Nah, Bu Guru mau tanya, kira-kira siapa ya yang pernah minta uang saku ke ayah atau bunda sebelum berangkat sekolah? Wah, pasti semua pernah ya. Pasti kalian pernah memegang uang, baik berupa koin maupun kertas. Nah, sekarang kita akan belajar pecahan nilai uang, baik logam maupun kertas. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru akan memberikan pertanyaan. Coba kalian perhatikan gambar di layar ini ya. Kira-kira uang pertama ini berapa ya nilai uangnya? Ayo anak-anak jawab dari rumah ya. Berapa? Ya, betul sekali. Uang yang ada di video ini adalah uang 100 rupiah. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menulis uang 100 rupiah dan bagaimana cara membacanya? Ada yang tahu? Nah, uang 100 rupiah dituliskan seperti di layar berikut ini. Sekarang kita lanjutkan ke uang berikutnya ya. Nah, untuk uang yang kedua, anak-anak kira-kira tahu nggak ya, ini uang berapa? Coba kalian perhatikan dan jawab dari rumah ya. Berapa? Ya, benar banget. Ini adalah uang 200 rupiah. Nah, begini cara menulis dan membacanya adalah 200 rupiah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, anak-anak, kalau uang ini nilainya berapa ya? Ya, benar banget. Ini adalah uang 500 rupiah. Kalau uang ini kira-kira berapa ya? Berapa? Wah, anak-anak hebat. Benar sekali. Ini adalah uang 1.000 rupiah. Nah, kalian semua sudah hebat ya anak-anak. Uang. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar membandingkan pecahan uang. Nah, anak-anak, yang pertama, Bu Guru mempunyai uang berapa? Ya, benar banget, uang 100 rupiah. Nah, kemudian Bu Guru punya lagi nih, uang 200 rupiah. Nah, antara kedua uang ini, antara uang 100 rupiah dengan uang 200 rupiah, mana ya yang nilainya lebih besar? Coba anak-anak jawab dari rumah ya. Mana nilai uang yang lebih kecil? Apakah 100 rupiah atau 200 rupiah? Nah, benar banget. Uang 100 rupiah lebih kecil dari uang 200 rupiah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Bu Guru mempunyai uang berapa? 1.000 rupiah. Kemudian Bu Guru memiliki uang 500 rupiah. Kira-kira mana ya yang lebih besar nilainya?
uang Rp1.000 lebih besar dari uang Rp500. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai membandingkan pecahan uang. Nah, sekarang kita belajar mengurutkan pecahan. Yang pertama, Bu Guru memiliki uang berapa? Rp500. Kemudian, mempunyai uang Rp200. Yang ketiga, Bu Guru memiliki uang Rp100. Dan yang terakhir, Bu Guru memiliki uang Rp1.000. Nah, anak-anak, dari 4 uang ini kira-kira mana ya yang paling kecil nilainya? Coba anak-anak jawab di rumah. Berapa yang paling kecil? Ya, benar banget. Yang paling kecil adalah uang Rp100. Nah, sekarang bagaimana ya urutannya jika keempat uang ini diurutkan dari yang paling kecil? Kan di rumah ya. Nah, jadi anak-anak, urutan pecahan uang mulai dari yang nilainya terkecil adalah yang pertama adalah uang berapa? Rp100. Urutan kedua Rp200. Urutan yang ketiga Rp500. Dan yang terakhir adalah Rp1.000. Tadi sudah belajar apa? Yang pertama, mengenal pecahan nilai uang. Yang kedua tadi apa? Yaitu membandingkan pecahan uang. Dan yang terakhir adalah sudah belajar mengurutkan pecahan. Nah, sekarang anak-anak coba latihan mengurutkan pecahan uang berikut ini mulai dari yang nilainya terkecil. Jadi anak-anak urutkan uang yang ada di layar ini mulai dari nomor 1, 2, dan 3 dari urutan nilainya yang paling terkecil. Nah, untuk nomor 4 dan 5, anak-anak urutkan pecahan uang mulai dari nilainya yang terbesar. Jangan lupa anak-anak kerjakan dan tulis jawaban di buku kalian ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya. Di depan rumah Siti terdapat musola. Nah, di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Nah, dari kentongan tadi kita bisa membuat bunyi yang bervariasi. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak ya apa itu irama dan birama? Ada yang tahu? Irama adalah bunyi yang teratur dan berulang. Sedangkan birama adalah banyak ketukan dalam setiap ruas. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan alat yang ada di video ini. Ada gelas, sumpit, atau kalian bisa menggantinya dengan sendok, dan ada kentongan. Jika ketiga alat ini dimainkan, akan menghasilkan bunyi. Coba kalian perhatikan ya. Sekarang kita coba mengetuk kentongan satu ketukan. Kemudian gelas 2 ketukan. Nah, sekarang kita gabung ya. 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, sekarang kita akan menampilkan pola irama sederhana melalui lagu Naik Becak. Saya tahu tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat
anak-anak coba di rumah ya. Pembelajaran 2. Berikut adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pada pembelajaran kedua. Halaman rumah Siti sangat luas. Hampir setiap sore, Siti bersama teman-temannya bermain di halaman. Hari ini mereka asyik bermain kasti. Dalam permainan kasti, terdapat gerakan melempar dan memukul bola. Apakah kalian tahu apa itu permainan kasti? Ya, betul sekali. Permainan kasti adalah permainan yang menggunakan bola kecil dan pemukul yang terbuat dari kayu. Permainan kasti dimainkan oleh dua regu, yakni regu pemukul dan regu penjaga. Gerakan melempar dilakukan oleh regu penjaga, sedangkan gerakan memukul dilakukan oleh regu pemukul. Kedua gerakan ini dilakukan secara berpasangan. Permainan kasti sudah selesai. Siti dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Berikut denah rumah Siti dan teman-teman Siti. Amatilah denah berikut ini. Rumah Siti terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di samping kiri rumah Siti terdapat rumah Ayu, dan di samping kiri rumah Ayu terdapat rumah Rama. Di samping kanan rumah Siti terdapat rumah Adi. Di samping kanan rumah Adi terdapat rumah Budi. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di samping kiri musola terdapat sebuah toko, dan di samping kirinya lagi terdapat pos kamling. Di samping sebelah kanan musola terdapat rumah Bayu, dan di samping kanan rumah Bayu terdapat posyandu. Sekarang, anak-anak lengkapi tabel di bawah ini sesuai dengan gambar dan cerita yang sudah Ibu Guru bacakan sebelumnya. Tulis jawaban dengan rapi di buku tulismu. Hari sudah malam.
Siti dan Ali belajar bersama. Siti juga membantu Ali untuk belajar. Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Ali adalah adik Siti. Nah, kita telah menyelesaikan pembelajaran kedua. Masih ingatkah kalian apakah tugas Siti terhadap adiknya di rumah? Ya, betul sekali. Tugas Siti terhadap adiknya Ali di rumah adalah membantu Ali untuk belajar. Lalu, apakah tugas Siti terhadap orang tua di rumah? Ya, tugas Siti terhadap orang tua di rumah adalah belajar dan membantu ibu di rumah. Nah, anak-anak, ayo bekerja sama dengan orang tua kalian untuk mengelompokkan anggota keluarga kalian berdasarkan jenis kelamin. Tulis dengan rapi di buku tulis kalian ya. Pembelajaran 3. Berikut Bu Guru tampilkan pemetaan kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran 3. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Sambil anak-anak mengamati gambar, Bu Guru juga akan membacakan teks tentang gambar yang sudah Bu Guru tampilkan di layar kalian. Dengarkan baik-baik ya. Tugasku di pagi hari. Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah mencuci sepeda motor. Kan kita sudah memperhatikan dan mendengarkan cerita tentang tugas Siti di pagi hari. Sekarang ayo coba kita pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai pekerjaannya. Nah, di sebelah kiri ada gambar anggota keluarga Siti. Ada Siti, ibu Siti, ayah Siti, dan Ali. Kemudian di sebelah kanan adalah tugas di pagi hari keluarga Siti. Nah, sekarang yuk kita coba pasangkan sesuai dengan tugas anggota keluarga masing-masing. Yang pertama, gambar Siti. Kira-kira anak-anak tadi memperhatikan tidak ya? Siti tadi mendapatkan tugas apa? Ya, betul sekali. Siti mendapatkan tugas mencuci sayuran. Kita lanjut yang kedua ya. Ini adalah gambar ibu Siti.
Kira-kira Ibu Siti tadi mendapatkan tugas apa ya di pagi hari? Coba anak-anak jawab dari rumah. Nah, benar sekali. Ibu Siti mendapatkan tugas menyiapkan sarapan. Kemudian yang ketiga, ada gambar Ayah Siti. Tadi kira-kira apa ya tugas Ayah Siti di pagi hari? Betul sekali, Ayah Siti mendapatkan tugas mencuci sepeda motor. Nah, yang terakhir, Ali, adik Siti, kira-kira tadi mendapatkan tugas apa ya? Ya, benar banget, Ali mendapatkan tugas mengalap sepeda motor. Nah, itu tadi adalah tugas masing-masing anggota keluarga Siti. Nah, anak-anak, sekarang coba tuliskan tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar. Tulislah dengan rapi di buku kalian ya. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membahas tentang tugas keluarga Siti. Nah, kira-kira apa saja ya tugas-tugas terhadap anggota keluarga yang sesuai dengan nilai Pancasila? Nah, coba anak-anak tuliskan tugasmu terhadap keluarga di rumah yang sesuai dengan nilai Pancasila di buku catatan kalian. Ditulis dengan rapi ya. Anak, selain membantu ibu memasak di rumah, kadang-kadang Siti juga membantu ibu membeli sayur di warung loh. Nah, ketika akan membeli sayur di warung, ibu memberikan Siti beberapa uang kertas. Kira-kira anak-anak tahu tidak ya? Berapa saja sih nilai uang kertas itu? Yuk, kita bersama-sama mengenal nilai uang kertas. Yang pertama, kira-kira anak-anak tahu tidak ya berapa nilai uang di video ini? Coba anak-anak jawab dari rumah ya. Ya, benar banget, ini adalah uang Rp1.000. Yang kedua, kira-kira ini uang berapa ya? Berapa? Nah, benar banget, ini adalah uang Rp2.000. Yang ketiga, kalau ini uang berapa ya? Ini adalah uang Rp5.000. Kira-kira masih ada tidak ya? Nah, kalau yang berwarna merah keunguan, kira-kira uang berapa anak-anak? Ini adalah uang Rp10.000. Kalau yang berwarna hijau, uang berapa? Uang Rp20.000. Kalau yang berwarna biru, kira-kira anak-anak tahu tidak ya? Nah, ini adalah uang Rp50.000. Nah, yang terakhir nih. Ini adalah uang Rp100.000. Nah, kalian semua sudah hebat
bisa mengenal pecahan nilai uang kertas. Kita akan belajar membandingkan pecahan uang. Nah, anak-anak, Bu Guru memiliki uang berapa? Rp1.000. Dan Bu Guru memiliki uang Rp500. Nah, dari kedua uang ini, kira-kira mana ya yang lebih besar? Coba anak-anak jawab dari rumah. Yang mana? Ya, benar banget. Uang Rp1.000 lebih besar dari uang Rp500. Berikutnya ya, Bu Guru memiliki uang berapa? Rp2.000. Dan ini uang berapa anak-anak? Rp5.000. Kira-kira mana ya yang lebih kecil? Ya, benar banget. Uang Rp2.000 lebih kecil dari uang Rp5.000. Anak-anak, kalian tadi sudah bisa mengenal pecahan nilai uang kertas dan membandingkan pecahan nilai uang kertas. Sekarang, urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Kerjakan di buku kalian masing-masing ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pembelajaran kita akhiri, jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan membiasakan hidup bersih dan sehat dalam kegiatan sehari-hari. Dengan melakukan aktivitas fisik, perbanyak makan sayur dan buah, bersihkan lingkungan secara berkala, cek kesehatan secara rutin, cuci tanganmu, dan gunakan masker ketika keluar rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.